Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Oke, perkenalkan nama saya Kak Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas seputar materi tes wawasan kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, di sini saya sudah mempunyai 10 nomor soal tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapannya adik-adik semua menontonnya sampai selesai ya, sehingga adik-adik semua mendapatkan pemahaman yang baru ya, dan lebih banyak tentang materi-materi dari tes wawasan kebangsaan atau TWK. Oke, nomor 1, bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab A. Bhisma Parwa, B. Mahabharata, C. Ramayana, D. Sutasoma, dan E. Adiparwa. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya D ya, Sutasoma. Bunyi lengkap Bhinneka Tunggal Ika yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma. Oke. Masuk ke nomor 2, Empu Tantular yang menciptakan Kakawin Sutasoma dan Kakawin Arjuna Wijaya adalah seorang penganut A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Konghucu, dan E. Kepercayaan roh leluhur. Jadi jawabannya itu B ya, Buddha. Empu Tantular merupakan seorang penganut Buddha atau Siwa, namun demikian dia terbuka dengan agama-agama lain yaitu Hindu atau Jina pada masa itu. Jadi untuk Islam, Konghucu ya, itu belum masuk pada masa itu. Soal yang nomor 3, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan warga negaranya baik secara fisik maupun tidak. Hal ini karena negara mempunyai sifat A. Memaksa, B. Memonopoli, C. Mencakup semua, D. Mengayomi, dan E. Mengikat. Jadi jawabannya A. Memaksa. Kekuasaan untuk melakukan pemaksaan tersebut warga negara bertujuan agar peraturan yang dibuat dapat tercapai, serta sikap anarkis dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Adanya unsur memaksa dari negara ini dikarenakan yang menjadi warga negaranya mempunyai berbagai perbedaan, sehingga negara lebih dapat mengontrol warga negaranya. Masuk soal nomor 4. Macam demokrasi yang merupakan gabungan dari demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung adalah A. Demokrasi rakyat, B. Demokrasi konstitusional, C. Demokrasi perwakilan sistem referendum, D. Demokrasi formal, dan E. Demokrasi material. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Nah, jawabannya itu C ya, demokrasi perwakilan sistem referendum. Pada demokrasi perwakilan sistem referendum, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan. Tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Oke, masuk ke soal yang nomor 5. Setelah konstitusi Republik Indonesia Serikat, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, yaitu Undang-Undang Dasar sementara UUDS. UUDS ini mulai diberlakukan pada tanggal A. 18 Agustus, B. 27 Desember, C. 5 Juli, D. 15 Desember, dan E. 17 Agustus. Oke, jadi jawabannya itu E ya, 17 Agustus. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 membuat Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan, karena pada saat konstitusi RIS yang berlaku, Indonesia berbentuk serikat sehingga menjadi negara yang terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Oke. Masuk soal nomor 6. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. A. Sistem presidensil berubah menjadi sistem parlementer. B. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensil. C. Muncul teritura. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, BPK belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 dan masih bersifat sementara. Dan E. Dibentuk konstituante. Apa kira-kira jawabannya? Jadi jawabannya itu A.
Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya maklumat pemerintah 14 November 1945, di mana sistem pemerintah presidensial berganti menjadi parlementer. Makna yang terkandung ini ya, bukan terkandung. Ini terkandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terkandung motivasi dasar pembenaran perjuangan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penyanjian bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Mengandung cita-cita bangsa negara Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Keharusan adanya undang-undang dasar. D. Adanya asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Dan E. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Apa jawabannya? Jawabannya tuh E. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Oke, ini terdapat dari bunyi dari Anelia ketiga pembukaan Undang-Undang 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nomor 8, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Panitia 9, B. Panitia Kecil, C. BPU PKI, D. PPKI, dan E. MPR. Apa kira-kira? Jawabannya D ya, PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 945 disahkan dalam sidang PKI pertama. Nah, ini sehari sesudah kemerdekaan ya. Masuk ke soal yang nomor 9. Pada masa reformasi Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak A1, B2, C3, D4, E5. Nah, jawabannya itu yang D. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi dalam 4 tahap ya, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan terakhir 10 Agustus 2002. Oke, kita masuk ke soal yang nomor terakhir. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR sebagai A. Lembaga tertinggi negara di atas Presiden, B. Lembaga tinggi negara di atas DPR, C. Lembaga tinggi negara, D. Lembaga tinggi negara, C. Lembaga tertinggi negara, D. Lembaga tinggi negara, atau E. Lembaga negara. Oke, jadi jawabannya itu D ya, Lembaga tinggi negara. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Oke, jadi itu ya ke 10 soal yang saya berikan. Harapannya adik-adik semua dapat memahaminya. Oke, cukup pada kesempatan kali ini dicukupkan. Kita ketemu ke video-video selanjutnya ya. Dan saya akhiri, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.